apa tadi namanya Pak? Yang sok tahu itu berarti unsur kayu. Betul. Kemudian yang marah-marah itu api. Betul. Perfeksionis itu tanah. Betul. Jadi kalau orang yang maunya selalu perfect, orang lain nggak bisa ngikuti, kan juga nggak senang ya toh. Betul, capek juga kerja sama dia. Capek kerja sama gitu. Kemudian ada lagi yang kasar, ya, mau memaksakan kehendak, pendendam, logam, ya, keras kepala, betul. Terus ada lagi yang gampang, perasaan gampang, iya, tersinggung, air ya, pasti itu. dikit-dikit ambekan. Nah kalau begitu bagaimana mau bisnis gitu kan? Nah ini yang kita kaji nih. Tapi kita nggak perlu berkecil hati. Karena apa? Karena nggak ada orang yang sempurna kok di dunia. Nah, tugas kita bagaimana kita menstabilkan, ya, mengangkat kekurangan, menekan yang berkelebihan. Kalau itu udah, barulah kita pikirkan nih, ya, kalau kita mulai dari awal, kita harus ngitung dulu nih. Apa sih bakat kita? Barulah kemudian kita menentukan pendidikan. Ada pertanyaan dari yang namanya Johan. Dia tuh mengkhawatirkan Cia-Cia, dia punya putri, mengalami nasib sial. Karena ternyata si putrinya ini, yang si Ojak Kelinci, lahir pada saat bulan pecah, Puague. Jadi, jadi diyakini nanti dia nikah, suaminya juga akan suwe ke bawah dia. Pokoknya hidupnya nggak akan ada enak-enaknya gitu. Nah itu kan nasib. Memang pengalaman itu didapatkan dari banyak berbuat kesalahan. Nah kalau kita udah berasa salah, kita perbaiki dong. So kalau kita nggak perbaiki, maka itu namanya bukannya pengalaman, itu nerimo. Makanya kita harus menemukan siapa kita dan apa yang kita bisa kuasai dengan se-expert mungkin, supaya kita menjadi seorang yang profesional di bidang kita. Gitu? Nah tetapi satu hal yang paling menentukan tentu adalah karakter. Karakter kita bisa berubah dari negatif menjadi positif, bisa juga berubah dari positif menjadi negatif. Nah dalam konteks ini, dari lingkungan yang sifatnya abstrak misalnya, yaitu energi. Ya. Nah kalau energinya buruk, bahkan kesehatan fisik, psikis juga bisa keganggu dong. Ya. Nah kalau kita kemarin udah bicara kan, juga kan ada orang yang tampangnya kaya loh, ya, tapi ternyata kok hidupnya susah. Ada orang yang susah, ternyata kayanya luar biasa. Nah orang yang susah ternyata kaya luar biasa, dia sudah menemukan ganjalan hidupnya. Dia udah singkirkan tuh batu sandungan juragan. Dia udah singkirkan semua energi-energi negatif. Nah, ada orang yang tampangnya kaya tapi hidup susah. Dia nggak, selama ini dia nggak pernah sadar di mana kekeliruannya. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Pak Kang, selamat malam. Selamat malam Juragan Daniel. Apa kabar Pak? Selalu always. Sehat-sehat. Ya begitulah, puji syukur, alhamdulillah. Ya, menyenangkan malam hari ini bisa kembali bersama dengan Bapak Kang Hongkia dan juga sahabat Sonora yang juga menyaksikan live dari YouTube ini Pak.
Ya, kita sapa selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Dan juga yang menyaksikan rekaman di YouTube-nya Pak Kang Hongkian, ini tentunya juga semakin mantap. Ini Pak, obrolan kita minggu kemarin ngomongin apa ya Pak? Saya lupa ya Pak. Masih bicara soal beberapa pemirsa kita, pendengar kita, sahabat sonora kita yang galau. Karena? Ya, dengan masalah-masalahnya. Kemarin kita sudah membahas 2, ya, yaitu Pak D. Oh iya Pak D. Sama yang punya KTP Elizabeth. Hah? KTP-nya Elizabeth, ingat nggak? Elizabeth KTP. Oh iya, Elizabeth KTP. Nah, sekarang nih ada 3 yang sionya sama. Yaitu Tania Indreswari, Andri Prastyo, dan Nor Izati, ya. Nah, ketiga-tiganya nih bersio monyet nih, ya. Tania Indreswari dia berkata begini nih, dia sio monyet tahun 68 katanya. Saya sampai sekarang belum dapat yang lancar dalam usaha. Kesulitan dateng terus. Nah, kita nggak tahu nih, dia kan ini kan bulan keberapa sih? Ke-7 Imlek ya. Betul. Yang kita perlu garis bawahi untuk kemudian kita bawa ke bulan ke-7 Imlek adalah beberapa hal positif yang sekiranya bisa kita kembangkan. Yang pertama adalah sikap optimis, ya. Sikap optimis di masa lakwe lebih mudah diwujudkan, walaupun tidak bisa kita katakan maksimal. Nah, di bulan ke-7 kita khawatir sikap optimis tadi justru akan meledak luar biasa, ya. Negatif atau positif tergantung manusianya. Tanpa imajinasi, untayan ambisi mudah retak. Jadi kita pikir nih, ada sebuah imajinasi, ya, ada sebuah daya hayal, daya pikir, ya, yang juga tentu saja mendalam. Kemudian ada satu ambisi yang teruntai. Artinya apa? Artinya sangat mungkin kita banyak kemauannya di bulan ke-7 Imlek. Ya, jangan-jangan yang satu belum selesai, kita mau yang satu lagi. Bagaimana sih dinamikanya di bulan ke-7 Imlek? Saya garis bawahi bahwa karena ambisi menguat, ya, dan perasaan juga mengental, maka yang kita khawatirkan, ya, unsur tanah, ya, sebagai sebuah disiplin, dia akan sulit sekali, sulit dalam mengekang perasaan yang berlebihan, sulit sekali untuk tidak menuruti kehendak yang berlebihan. Artinya tanggung jawab pada masa Citgue harus kita pertanyakan, harus menjadi tanda tanya yang besar. Kemudian unsur api, semangat, melempem, terancam oleh perasaan yang berlebihan tadi, ya. Oleh sebab itu, bagi Anda yang terutama dalam komposisi kelahiran elemennya tiada unsur api, Anda harus senantiasa memacu agar termotivasikan semangat kita untuk bangkit. Yang paling mengkhawatirkan adalah unsur kayu. Ketika ambisi begitu membesar, leadership prinsip dipatahkan, ya, nggak sanggup lagi. Jadi prinsip bisa terinjak-injak. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita harus mewaspadai manajemen kita. Ya, kita juga sudah mengupload tuh video bulan ke-7 Imlek, ya. Mudah-mudahan sahabat Sonora sudah menyimaknya, ya. Mudah-mudahan juga video tersebut memberikan manfaat yang maksimal buat usaha-usaha mereka, begitu kan? Nah,
Seharusnya di bulan yang sekarang ini dia atau beberapa bulan yang berlalu udah bagus, tapi kenapa sih Sio Monyet ini bilang masih banyak yang menghambat gitu kan? Nah kemarin kita udah bahas tuh masalah karakter, ya itu yang bikin hambatan paling besar. Kemudian juga saci, ya kekeliruan pada feng shui rumah. Tetapi kalau kita lihat dari Sio Monyet tahun 68, ini sepintas ya, dalam arti kata di garis besar. Sio Monyet bawaan dasarnya unsur apa tuh? Lupa ya juga kan? Api. Logam. Oh logam. Sedangkan tahun 68 ada unsur tanah. Nah, jadi dia punya ambisi, dia mau segala sesuatu bagus, tapi karena dari keduanya itu bergabung secara garis besar, maka yang kita khawatir perfeksionisnya dia nih, perfeksionis yang lebih banyak kepengen gampangan gitu. Jadi bisa-bisa yang dikhawatirkan selama ini dia banyak mendelegasikan kewenangannya, haknya, ya, sehingga dia bisa saja gampang percaya mulut-mulut manis gitu. Nah itu yang harus diwaspadai. Jadi kalau mau maju ke depan, selain apa yang kemarin sudah kita sampaikan, hal tadi seyogianya menjadi introspeksi buat Tania Indreswari. Sedangkan Andri Prastyo itu yang kemarin tuh hancur pakang katanya ya. Proyek tidak ada, borongan tidak dapat gara-gara corona. Padahal kan tahun ini tahun yang beruntung. Nah dalam konteks ini saya minta Andri Prastyo ngitung berapa sih jumlah nilai keberuntungan dia. Kalau jumlah keberuntungannya tinggi, dan saya walaupun selama ini lockdown katakanlah demikian, saya banyak mendapat input dari sobat-sobat bahwa bagi mereka yang jumlah nilai keberuntungannya bagus, peluang ada aja tuh. Ya malah hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi gitu kan. Iya. Jadi tolong itu diperiksa berapa jumlah nilai keberuntungannya dan apakah bidang bisnisnya juga sesuai atau enggak gitu kan. Nah kalau Nur Izati, salam Pak, aku masih kesulitan, tapi dia kasih tanggal 6 Juli tahun 1980. Nah tiada jamnya. Dari sini kita bisa tahu nih, hambatan dia adalah keras kepala, nggak mau dengar nasihat orang. Sehingga dengan keras kepalanya dia bisa menghancurkan prinsipnya sendiri. Ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena keras kepalanya, karena ngototnya itu, peluang di depan mata justru terusir tanpa terduga, tanpa dia sadari lagi gitu ya. Jadi kalau dia itu kemudian keras kepalanya ditanggulangi, disiasati, kemudian bidang bisnisnya bidang berunsur kayu atau tanah, saya yakin dia akan memperoleh celah walaupun kondisinya terhimpit sekalipun. Karena yang bersio monyet tuh sekarang ini banyak sekali peluangnya gitu ya. Nah kemudian ada 2-3 lagi nih. Ada bangun rumah. Ya, Pak Kang, saya tanggal 4 bulan 12 tahun 1974, sio saya macan. Kenapa belum saja ada perubahan dalam bidang usaha dan ekonomi? Selalu saja gagal di pertengahan dan akhir perjalanan. Dan selalu memulai dari awal. Lelah katanya. Ya. Nah, sio macan juga sebetulnya tahun ini lumayan, walaupun tidak terbaik. Tetapi kita juga nggak tahu kalau jumlah nilai keberuntungan dia tinggi, tentu yang tadi dibilang bukan terbaik menjadi sangat baik. Bahkan kalau jumlah nilainya rendah, justru yang terjadi sebaliknya. Nah dalam konteks ini yang harus diwaspadai oleh bangun rumah ini ya adalah sok percaya diri. Bahkan
soknya itu sok taunya sok segala macamnya, dia juga sok juga nggak mau kasih namanya. Gimana dong kita nggak tahu namanya? Iya kan? Jadi bahasan saya sekedar data yang ada bahwa dia memang sok tahu dan dia memang terlalu percaya diri, ya. Orang nggak percaya diri, pesimis itu jelek. Tetapi sok, ya, itu juga tidak bagus pula, gitu ya. Yang terlalu nggak ada yang baik. Ada Teresa, ya, di video ramalan 12 show di bulan ke-6 Imlek. Dari awal tahun apapun usaha saya gagal. Ada kendala terus sampai sekarang. Tidak tahu kapan Sio Anjing bisa bangkit. Uang habis terus. Wala. Sio Anjing lagi bagus, ya. Dalam beberapa tahun ini banyak bagusnya malahan. Tetapi seperti kemarin kita juga sudah bahas, gitu ya, bahwa masalah ciong tahunan adalah yang paling harus diwaspadai. Misalnya, apakah Teresa ini melakukan kesalahan pada tahun kerbau yang lalu, ya, tahun kerbau yang lalu yang misalnya tahun 2009, kemudian tahun naganya 2012, gitu ya, kemudian di tahun kambingnya tahun 2013 dan tahun anjing, ya, di tahun 2018, ya. Jadi itu yang harus diwaspadai. Kalau itu yang terjadi, sebaiknya Teresa sedikit defensif dulu, kemudian memulainya pada tahun yang bagus dong, ya. Nah, karena dia Sio Anjing, tahun ini kalau dia masih jelek, dia nggak bisa juga memulainya di tahun depan juga, kan? Karena di tahun depan Sio Anjing masih ciong lagi loh. Karena Sio kerbau lagi 12 tahun dari 2009 ditambah 12. 2021. Nah, tugasnya Teresa sekarang menyeksamai kenapa sih gagal usaha. Untuk itu simak video bisnis, ya. Terus simak juga video mengapa uang Anda habis, ya. Nah, di sana ada hal-hal yang patut dipelajari, dan ketika ketika nanti dia memulainya di tahun 2022, dia udah nggak ada lagi gangguan, gitu ya. Kecuali selama ini dia udah ada geliat nih. Kalau dia udah ada geliat, maka berarti selama ini masalah kebuntuannya itu putus di tahun yang lalu. Nah, kalau di tahun ini ada geliat, genjot di tahun ini. Tapi kalau enggak, dia mesti tunggu sampai tahun kerbau di tahun depan berlalu lagi, gitu. Ya. Kita jeda di sini dulu, Pak Kang, ya. Kita masih ada 2, nanti kita lanjut. Kita jeda sebentar. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Xinghua di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Xinghua. Terima kasih. Ada beberapa yang akan kita bahas dulu, Pak Kang. Tinggal 2. Ya. Tapi 2 ini tampaknya perlu diseksamai oleh sahabat Sonora, ya, karena ada 2 hal yang berbeda yang biasanya kita nggak bicarakan, gitu ya.
Oh. Yang pertama ada Johan. Johan. Ya, bukannya Johan, Johan. Dipisah ya? Pisah. Video Napas Rumah Sumber Rezeki dia menguploadnya. Dia bilang begini ini, Juragan. Malam Pak Kang, izin bertanya, apakah anak yang lahir di bulan pecah? Pernah dengar nggak? Apa Pak Kang? Apakah anak yang lahir di bulan pecah? Bulan pecah? Iya, nah kalau bola pecah kita nggak heran. Kalau bulan bisa pecah, kan heran nggak? Iya, baru dengar saya. Di istilahnya puague, ya, pasti tidak baik. Dia bilang, apakah betul maksudnya gitu kan? Kalau memang tidak baik, mohon pencerahannya. Apa yang harus dilakukan anak ini dapat melalui hidup dengan baik? Yeah. Anaknya Johan namanya Cia-Cia. Cia-Cia. Wanita, lahir 2 Maret 2011. Jam 12.12 siang. Sionya kelinci. Nah memang orang yang bersio kelinci lahir pada bulan Imlek pertama itu diyakini, ya kalau dia tuh wanita ya, diyakini nasibnya jelek, suwe, apes. Seperti juga banyak orang percaya kalau ada misalnya Anda punya anak nih, juga Gandani, anak Anda lahir pada tahun kuda api. Orang takut juga loh, katanya bawa sial. Oh, oke. Ya, padahal nggak begitu sih. Ya, nah seperti juga ini, ya saya nggak mau berdebat dengan banyak asumsi-asumsi. Ya, namun bagi Johan, kalau kepercayaan itu sudah melekat, ya sebaiknya mendidik putrinya itu agar banyak berbuat amal kebaikan. Oke. Sebab walau bagaimanapun juga kan, ada istilah bulan pecah, ada kuda api, ada segala macam. Seperti kita bicara, kemarin kita bicara tampang-tampang, ya, wajah-wajah orang kaya. Ada orang ya juga kan, kalau dia punya lipatan di bawah hidung ke mulut, apa tuh namanya tuh? Itu terpotong atau enggak ada, itu katanya umurnya pendek juga kan. Kemudian dagunya kecil, apalagi melekuk ke dalam, juga umurnya pendek. Kupingnya kecil, begitu pula. Dan banyak kali ketentuan-ketentuan yang menyiratkan hal tersebut. Tetapi pada kenyataannya belum tentu terjadi, karena tidak bisa dari satu faktor, satu aspek kita kemudian menentukan ramalannya. Misalnya kita melihat dia dagunya ketekuk ke dalam. Nah kita lihat dagu yang ketekuk itu daging atau tulang. Nah, kita pernah lihat nggak? Ada juga kan di dagunya itu terbelah dua. Iya. Ya. Nah, kalau dia terbelah dua itu pada umumnya seniman. Nah, kalau dagunya yang terbelah dua itu ternyata tulang melulu, itu seniman bokeh namanya. Tapi kalau dia daging melulu, itu pasti bakalannya hebat gitu. Tetapi itu juga suatu indikasi, kita nggak bisa langsung mengambil kesimpulan gitu. Seperti juga ini, ya. Nah, dari hitungan yang saya buat, ya, kita lihat nih, toh datanya si Cia-Cia lengkap nih. Cia-Cia adalah orang yang termasuk bisa bergaul dengan baik. Cuma seperti tadi saya bilang untuk siapa tuh tadi yang saya bilang hati-hati. Anda itu suka sok tahu gitu kan. Nah, paling-paling sok taunya kita rem gitu ya. Jangan biarkan dia untuk menggiring orang sampai seolah-olah di lingkungannya cuma ada dia sendiri, nggak ada orang lain. Ya, jadi kalau ini kita lakukan dengan baik,
Itu semua hal yang tadi jelek itu akan terhapus dengan sendirinya juragan. Ya, apalagi kalau bidang bisnisnya kayu atau tanah atau air. Jadi anak ini Cia-Cia malah luar biasa. Banyak sekali bidang. Yang penting kalau dia nggak masuk ke bidang kuliner Chinese ya, ke kuliner Asia, tidak masuk ke bidang mechanical electrical, dia udah cocok semua. Masuk bidang apa cocok, mau kedokteran apapun dia oke kok. Oh wow. Jadi nggak ada ceritanya dia bakalan susah. Jadi Johan, jangan terpaku kepada satu hal gitu ya. Karena selalu ada jalan untuk menuju ke sukses Roma. Orang peribahasanya ke Roma kok dibilang lah. Oke. Baiklah. Ada Mary Julie. Ini Mary Julie, dia bilang, malam, nama saya Maria Julia, lahir tanggal 31 Mei tahun 65. Saat ini saya mengalami kesulitan dan masalah utang yang sangat besar, dan saat ini saya lagi usaha menjual tanah untuk dapat melunasi utang. Apakah bisa selesaikan utang saya saat ini? Terima kasih. Satu hal saya mau minta tolong kepada Mary Julia. Mary Julia ya sebetulnya punya potensi untuk menjadi orang yang sukses. Namun saya khawatir. Kenapa khawatir? Kemampuannya di dalam memanage, kemampuannya di dalam berbisnis kalah dengan hasrat emosi diri untuk berspekulasi. Nah, dari sini saya curiga juga kan. Jangan-jangan masalahnya utangnya ini utang apa? Ini saya perlu tahu bagaimana dia bisa bayar utang atau tidak. Karena kalau memang Maria Julia ini terperangkap ke dalam dunia spekulan, ini berat. Ya, mau jual tanah 1000 kali itu tanah amblas. Ya, jadi saya minta tolong emosinya dikendalikan, spekulasinya dibuang. Kalau buat dia tuh ditipu, bukan tipikalnya Maria Julia. Maria Julia bukan orang yang gampang ditipu. Jadi nggak masuk di akal sampai dia tuh banyak utangnya gitu. Ya, kekeliruan bisa saja terjadi. Kalau Maria Julia dalam 2 minggu belakangan ini mengikuti acara kita di minggu-minggu lalu, pasti dia udah tahu apa penyebabnya. Tapi kalau bukan itu yang penyebabnya, tentulah penyebabnya dikarenakan apa yang saya sampaikan saat ini. Nah, ini yang harus diperbaiki. Kalau kita bicara jual rumah, toh Maria Julia juga nggak cocok jualan rumah. Jadi jualan rumahnya jangan sampai kemudian juga merugi. Apalagi di saat pandemi sekarang ini, jual rumah juga nggak gampang juga kan. Ya, nah kalau Maria Julia kemudian selesai ini membuang semua bentuk spekulasinya, apakah itu bentuk spekulasi usaha, apakah itu di luar usaha. Justru kalau di luar usaha saya lebih khawatir lagi. Ya, kalau kemudian dia mengkonsentrasikan diri dalam bidang usaha dan mengutamakan bidang berunsur kayu karena dia nggak menyertai jam kelahirannya, saya nggak yakin bidang yang lain walaupun ada. Maka kalau dia konsen di bidang kayu, saya yakin dia bakalan menjadi orang yang berhasil, dan lambat laun semua hutangnya akan lunas. Ya, tolong diperhatikan, diseksamai apa yang telah kita bicarakan kemarin dan stop spekulasinya. Stop ya. Juga di sesi ini bahkan kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ya. Oke, juragan. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil,
dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Beberapa sudah kita bacakan tadi dari YouTube, Pak, kan? Iya, tapi saya mau nambahin sedikit. Silakan. Untuk Maria Julia. Dia tanya kan, apa dia bisa bayar utang nggak sekarang ini? Betul. Sebetulnya Maria Julia itu sio ular gitu. Jadi tinggal juga dihitung berapa jumlah nilai keberuntungannya. Tetapi secara umum sio ular dalam 2 tahun, mulai tahun ini sampai tahun ke depan, itu pasti diramalkan bagus gitu ya. Jadi potensi untuk membayar itu terbuka. Tetapi kalau ditanya lagi, apakah bisa bayar secara pertanyaan yang sifatnya di luar hitung-hitungan, patut dimengerti bahwa analisis ini yang 5 unsur bukan praktek nujum loh ya. Jadi berdasarkan hitungan ya gitu ya. Tapi apa yang tadi telah disampaikan tolong betul-betul menjadi introspeksi. Oke. Baik. Begitu yang sudah bertanya melalui YouTube, semoga terjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Ya, kita sekarang saatnya membacakan dari yang sudah masuk ke studio Sonora, Pak, kan? Oh, so pasti dong. Ada bukan beberapa sih sebenarnya, ada banyak yang sudah masuk ke studio Sonora malam hari ini. Selamat malam dulu untuk Vitayanti Wardoyo. Vitayanti Wardoyo. Ya, Vitanya pakai V ya, Pak? Oh ya. Vitayanti Wardoyo. Tanggal lahirnya tanggal 4. Tanggal 4. Bulan 6. Bulan 6. Tahun 71. Tahun 1971. Jamnya 13.50. 13.50. Ya. Vitayanti Wardoyo 4 Juni bulan 6 ya 71. Jamnya 13.50. Kemudian yang ditanyakan ini peruntungan kesehatan bidang kerja yang cocok gitu. Katanya kepengen kaya raya ongkang-ongkang gitu. Silakan Pak Kang. Kaya raya ongkang-ongkang siapapun mau. Tetapi buat Vitayanti, ada nggak sih potensi ke situ ya? Coba kita lihat dulu ah. Mari dilihat Pak Kang. Ada tidak ya? Oh, ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya jangan keras kepala, jangan emosi, apalagi arogansi. Jangan keras kepala, emosi, apalagi arogansi. Oke. Kalau itu dilakukan, maka nggak mungkin enggak yang namanya Vitayanti pasti ya, malah dibilang pasti loh ya. Itu berhasil. Dan kalau kemudian masih rasanya ongkang kaki itu udah hebat, masih belum rasanya cukup juga, karena katanya orang cukup itu nggak pernah ada sih. Nah, Vitayanti pakai baju hijau sesering mungkin deh. Oke. Nah, jadi dengan memakai baju warna hijau sesering mungkin, dia akan menangkap warna hijau tadi sebagai masukan agar dia betul-betul punya wibawa menjadi orang ongkang kaki, sehingga keberuntungannya bisa berlipat ganda. Oke. Bidang yang cocok apa sih Pak untuk Vitayanti Pak? Katanya mau ongkang kaki, ngapain? Oh gitu. Bidang ongkang kaki nggak perlu kerja yang bisnis yang cocok nih. Iya, berunsur kayu dominan, logam dominan. Kayu dominan, logam dominan. Ini disebutkan dalam bidang training gitu Pak? Maksudnya bidang training?
mungkin apa namanya, buka sekolah, apa namanya, training center gitu-gitu, konsultan. Nggak cocok. Nggak cocok? Nggak cocok, lambat sekali. Itu ongkang-ongkang kaki cuma pakai kipas tangan zaman dulu yang sekarang aja tukang sate udah nggak mau pakai. Baik, apa tadi, bidang kayu? Bidang kayu atau bidang logam dominan? Kayu atau bidang logam dominan, apa pilihannya bisa dibaca di buku. Kemudian kesehatan? Kesehatan, jaga liver, ya, hindari makanan berminyak, ya, jangan banyak makan asam karena dia punya lambung, ma juga kurang baik. Oke. Peruntungan tahun ini seperti apa, Pak Kang? Kalau peruntungan tahun ini hitung di buku. Hitung di buku. Kita tadi udah bicara peruntungan jangka panjangnya kan? Oke. Ya, jangka pendeknya, tahapan-tahapannya, hitung di buku. Karena sulit, kita mesti menghitung dari tanggal lahir, jam lahir. Tetapi perlu saya kasih tahu, untuk penghitungan yang tepat, harus menghitung dari tanggalan Imlek ya. Okay. Tanggalan Imleknya untuk Vitayanti Wardoyo, tanggal 12. Bulan 5. Ya. Tahun 2522. Tanggal 12 bulan 5 tahun 2522. Betul sekali. Baik. Begitu Vitayanti Wardoyo, semoga menjawab pertanyaannya. Ya, kemudian satu lagi sebelum jeda Pak Kang ya. Oke. Selamat malam, ini untuk Wawan. Wawan. Iya. Tanggal 9 bulan 2 tahun 94. Tanggal 9 bulan 2 tahun 94. 9294. Jamnya 6.50. Pagi? Pagi. Oke. Saat ini bekerja masih membantu orang tua, usaha toko kelontong frozen food, Pak Kang. Frozen food? Frozen food, foodnya apa nih? Setahu saya kalau frozen food itu ya apa namanya, nugget ayam yang dibekukan. Kalau itu masih oke. Oke. Kalau sifatnya daging, oke. Daging sapi, daging ayam, ikan itu oke semua ya? Iya. Oke. Bidang yang cocok apa sih Pak sebenarnya Pak Kang ini? Bidang berunsur tanah dominan, air dominan, campuran daripada keduanya. Tetapi tentu saja ya, Wawan harus berani banting tulang gitu. Kenapa? Karena Wawan itu bawaannya sedikit meleng, bisa hanyut dalam lamunan gitu ya. Apalagi di zaman pandemi ini, sekarang kan yang lagi populer kan game. Betul. Jangan ntar udah masuk ke game, dicari papa pun susah lagi. Oh, karena game ini. Wow. Oke. Ya, jadi tolong semangatnya dipacu, dimotivasi terus-menerus. Lalu Wawan bertanya jodoh Pak Kang. Belum dapat katanya. Yang penting Wawan jangan gampang tersinggung, itu aja. Nggak mungkin nggak dapet. Nggak ada ceritanya dalam hitungannya itu Wawan nggak punya jodoh. Oke. Ya. Tapi tahun ini Sio Ayam kan lagi ciong. Ya. Jangan maksa diri dong. Ya, nanti di tahun depan deh. Tahun depan, tapi jodoh terbuka lebar ya. Oh, bukan main. Baik. Ya, tapi jangan males. Oke, kita jeda lagi Pak Kang. Jangan males ya. Gimana? Jangan males. Wawan ini. Iya. Maaf ketinggalan satu. Arah rumah kemana Pak Kang? Arah rumah. Kalau nanti mau beli. Oh, ngadep ke timur. Hadap ke timur. Oke. Komplit ya Wawan ya, sudah terjawab semuanya. Kita akan jeda sebentar Pak Kang. Oke. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat.
Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Kita lanjutkan Pak Kang, ada Yanti. Yanti. Pakai H ya Pak Kang? Yankee Alpha Nancy, Tenggu Hotel India. Oke, Yanti. Oke. Tanggal 10, bulan 10, tahun 80. Bukan main. 10-10-80. Ya, jamnya kurang lebih 12 siang. Jam 12 siang, oke. Lebih kurang ya Pak Kang? Oke, nggak masalah. Kalau kan saya udah sampaikan bahwa kalau jam genap boleh lebih kurang. Kalau jam ganjil jangan. Oke, baik. Ini calonnya Roni. Calonnya Roni. Romeo Oscar Nancy India. Oke. 25. 25. Bulan 8. Sebentar lagi dong. Bulan 8. Tahun 79. 1979. 25 Agustus tahun 79, jamnya 21 lewat Pak Kang. 21 lewat. Oke. Pertanyaannya, cocok dan panjangkah jodohnya jika menikah? Handicapnya seperti apa? Termasuk yang antara cocok dan sangat cocok. Wah, luar biasa. Ya, dan cara berpikirnya juga sama. Ya, tetapi ada yang harus dipedulikan oleh mereka berdua. Yang paling harus diperhatikan oleh Yanti ya, adalah bahwa Roni ini walaupun cowok, telinganya tipis gitu. Apa telinganya? Iya. Oke. Gampang tersinggung, baperan gitu ya. Roni juga jangan heran kalau satu ketika dia bicara yang agak aneh, karena dia punya bakat ya, ada mengalir di dalam dirinya tuh indera keenam yang kuat ya, bagai indigo lah begitu ya. Nah kemudian Roni harus paham bahwa kalau Yanti ini kalau udah maunya juga, nggak bisa dibilang enggak gitu. Ya, keras kepala. Nah untuk itu kita minta tolong nih supaya keduanya langgeng, sukses ya. Tentu buat Roni, buang tuh perasaan yang sensitif ya. Buat Yanti, buang tuh keras kepalanya, dendamnya. Dan kedua-duanya saya minta sering pakai baju warna hijau gitu. Oke. Baik. Kalau ingin menikah tahun ini aman Pak Kang? Tahun ini bagus. Bagus. Pilihan lainnya tahun depan? Tahun depan nggak bagus. Tahun depan nggak bagus. Bagus lagi tahun 2021, 22, 23. Lama ya? Tahun ini atau 2023? Betul sekali. Baik, nanti silakan untuk detailnya. Tanggalnya bisa dihitung di buku nggak sih Pak Kang kalau menikah gini? Sebetulnya garis besar kalau kita melihat di kalender ya. Kalau kita mau yang cermat itu harus hitung langsung. Iya, kalau mau betul-betul perfect loh ya. Dan kita harus juga punya data orang tua dari kedua belah pihak gitu. Karena bukan satu hal yang
apa itu aneh, yang awam. Seringkali kalau waktunya tidak tepat suka ada yang enggak gitu. Iya, betul. Oke, tapi secara umum di buku bisa dihitung ya berdasarkan tanggal lahir dan jam lahirnya. Betul, tapi yang paling penting kalau menikahnya tahun ini mesti hubungin juga Gan Daniel dong ya. Oh jelas hubungi saya untuk MC ya kan. Nanti Pak Kang saya ajak kondangan Pak Kang. Kita menyelamati mempelai berdua. MC langsung termasuk nyanyi nggak sih? Kadang-kadang nanti kita lagunya Yan Eng Tawang ono lintang Pak Kang. Oke, satu lagi deh sebelum kita akhiri, ada Johan. Tanggal 18. Sebentar, Johan. Tanggal 18. Bulan 2. Tahun 1981. 1981. Tanggal 18, 281. Betul? Ya. Jamnya 21. Oke. Bidang usaha yang cocok unsur apa Pak Kang dan kapan bisa mulai usahanya? Sio ayam tentunya tahun depan ya. Jangan maksa tahun ini. Oke. Nah, bidang yang paling cocok, yang paling cepat. Ya ada yang keduanya tapi lambat. Kalau lambat gak usah kasih tahu deh ya. Yang nomor 1 yang paling bagus yang berunsur tanah dominan. Yang kedua campurannya antara tanah dengan air. Yang ketiga nggak usah karena lambat. Nah kemudian untuk mencapai keberhasilan ya, karena saya yakin yang namanya Johan ini pasti suksesnya luar biasa nih. Amin. Ya. Tetapi kesuksesan itu bisa batal. Ya kalau Johan tidak buang dendamnya, keras kepalanya. Kemudian juga saya minta kedisiplinan dan semangatnya dipacu. Kalau itu bisa, nggak mungkin lah Johan nggak cepat suksesnya. Baik. Jadi kayu dominan, tanah dominan dan tanah air Pak Kang ya? Betul. Tanah dominan dan tanah air. Memang harus cinta tanah air kok. Kenapa Pak Kang? Memang harus cinta sama tanah air. Oh iya benar. Oke, Pak Kang sisa 2 menit sebelum saya harus tanda waktu di jam 21. Satu lagi boleh ya? Boleh dong. Ada yang singkat ini namanya Fidelis dengan V. Siapa? Fidelis. Cewek cowok? Cewek. Fidelis. Oke. Maaf. Cowok Pak Kang. Nah, itu dia. Fotonya cowok. Maaf ya Fidelis. Jangan sampai salah hitung nih ya. Cowok Pak Kang. Oke. Fidelis tanggal 17. Tanggal 17. Bulan 5. Bulan 5. Tahun 95. Tahun 95? Ya. 95. Jamnya jam 6 pagi. 17 bulan 5 tahun 95. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Bidang usaha yang cocok Pak Kang, pekerjaan yang cocok. Oh banyak. Yang penting jangan ada apinya di dalam. Jangan berunsur api di dalam. Ya, jangan ada listriknya di dalam. Masak nggak boleh, bengkel-bengkel nggak boleh. Iya, pokoknya semua. Misalnya gini, kita bicara otomotif, ada listriknya nggak? Ada. Walaupun listriknya nggak kelihatan, ya kan? Ntar dibilang itu bukan listrik, itu mesin itu listrik. Ada listriknya kalau mesin. Iya betul. Ya, nah kalau dia itu spare part, dia bukan bermesin. Oh iya. Ya, jadi selain yang ada api dan ada listrik, semuanya cocok. Semuanya. Dan cocok. hebatnya nih, hebatnya si Fidelis ini obsesinya keliling dunia nih. Oh, oke. Ya, dan ini akan kesampaian gitu ya. Nah, yang penting untuk lebih cepat suksesnya, kecermatannya. Dia kadang-kadang suka ngegampangin gitu. Jadi akhirnya silaf terhadap satu kewajiban, satu tanggung jawab. Kalau itu ditekankan, diutamakan, maka luar biasa dia. Baiklah. Begitu Fidelis, semoga menjawab. Kalau secara umum kesehatan ada yang perlu diwaspadai Pak Kang? Jaga aja lambung ya. Lambungnya. Nah,
kalau kita bicara lambung, kadang-kadang orang bilang cuma perut ini gitu, paling sakit perut doang, palingan. Lambung itu semua dari sumber, bisa jadi sumber penyakit loh ya. Jadi jangan diantaranya buat Fidelis, jangan telat makan gitu. Itu yang paling gampang bisa dilakukan ya. Jangan telat makan. Baik, Pak Kang, jangan telat juga, tanda waktunya saya harus diputarkan di sini. Terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu minggu depan, Pak Kang. Oke, sampai minggu depan. Sukses selalu juga, Gan. Selamat malam.